Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Fa inna ashrafal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah Alhamdulillah, puji ikhlas berkata kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana memberikan kepada kita semua kenikmatan yang tidak terhingga, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, serta nikmat kesempatan kesehatan, sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bertalabul ilmi dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa ajaran-ajaran dan ini dia kegelapan ajaran Islam yang terang benderang. Untuk selanjutnya kepada dosen pengampu yaitu Pak Dr. Zainul Muttaqin yang kami hormati, dan kepada teman-teman yang kami banggakan, mohon izin untuk memperkenalkan diri kami dari kelompok 2 sosiologi dengan tema teori batas akal dengan beranggotakan saya sendiri Selamat Al-Farisi, kemudian Muhammad Taufik, kemudian Muhammad Ali Musamki, kemudian Ibit Sarimanah, dan terakhir Isna Islamidina. Langsung saja kita akan bahas pada subjudul kita pada kelompok kita, yaitu teori batas akal. Apa yang dimaksud dengan teori batas akal itu? Dan dari mana asal usul teori batas akal itu akan kita bahas di sini. Teori batas akal berawal mula dari sarjana besar yang bernama James J. Fraser. Dia beranggapan dan menyatakan bahwa segala persoalan hidup manusia itu dipecahkan dengan sistem pengetahuan dan akalnya. Akan tetapi, akal manusia semakin kesini semakin sempit. Contohnya, kebudayaan bisa maju, bisa berkembang. Akan tetapi, akal kita tidak berkembang juga, tidak bisa mengikuti kebudayaan. Malah akal kita kebanyakan itu semakin sempit. Kenapa? Karena dikala persoalan hidup manusia tidak bisa dipecahkan dengan akal dan sistem pengetahuannya, maka dipecahkan dengan magic, dengan ilmu gaib. Menurut Fraser, ilmu gaib itu dipergunakan manusia untuk memecahkan masalah yang di luar batas kemampuan dan pengetahuannya. Karena pada saat itu agama tidak termasuk di dalam kebudayaan manusia. Kesimpulan dari teori batas akal ini adalah jika akal merupakan alat berpikir dan memahami semua ciptaan Allah, maka hakikatnya orang yang tidak mau menggunakan akal sehingga menjadi bodoh dan terbelakang, berarti dia telah berbuat sia-sia terhadap karunia Allah yang sangat agung itu. Karena itu, berpikir dengan menggunakan akal merupakan kewajiban Islami yang harus dilakukan oleh siapa saja yang mengaku Islam. Keimanan seseorang bahkan tidak akan sempurna jika tidak disertai dengan pengetahuan melalui akal pikirannya. Itu sebabnya Allah sampai menyebut orang yang tidak memanfaatkan akalnya sebagai al-an'am, yang artinya binatang ternak. Manusia memecahkan persoalan hidupnya dengan akal dan sistem pengetahuan. Tetapi akal dan sistem pengetahuan itu ada batasnya. Semakin maju kebudayaan manusia, makin luas batas akal itu, tetapi dalam banyak kebudayaan, batas akal manusia masih amat sempit. Baik saudara-saudara, setelah teman saya menyampaikan mengenai asal-usul dan tokoh teori batas akal, maka saya akan melanjutkan sedikit mengenai Islam, agama akal dan ilmu.
Melalui akal, manusia bisa hidup lebih baik dan bermartabat, menunjukkan pentingnya fungsi akal bagi kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengulang kata al-aqlu di dalam Al-Quran sedikitnya 50 kali. Di dalam khazanah kebahasaan, pengulangan dapat diartikan sebagai tingkat kepentingan makna yang diulang tersebut. Artinya, semakin banyak kata yang diulang, maka semakin penting urgen arti kata tersebut. Itu semua menyiratkan suatu seruan yang kuat agar manusia mampu untuk menggunakan akalnya dalam memahami fenomena-fenomena kehidupan dengan berbagai misteri yang ada di dalamnya untuk memperoleh suatu kemanfaatan yang pada akhirnya dapat untuk mengagumi sekaligus bersyukur akan ciptaan Tuhan serta menunjukkan bahwasannya tidak ada satupun ciptaan Tuhan yang sia-sia. Itu saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan bagi pendengar. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kita pasti datangnya dari diri kami pribadi dan juga benar yang mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak saja dengan doa para majelis subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.